Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi malam hari ini kita bersama MNF TV dalam acara Forum Indonesia Berkah. Di tengah-tengah kita sudah ada Bung Agung Wisnuwardana, seperti biasa aktivis 98. Dan kita tahu beliau adalah pengamat kebijakan publik. Akhir-akhir ini kita dikejutkan oleh satu kabar yang mana ini tentu bagi seluruh umat Islam di Indonesia ini sangat merasa keberatan sekali. Apa itu? Yaitu adanya kenaikan biaya ibadah haji yang diusulkan oleh Kementerian Agama hingga mencapai angka 69 juta rupiah. Dari angka rata-rata adalah 40 atau 39 sampai 40 juta rupiah. Nah, tentu angka ini sangat besar bagi masyarakat ya, apalagi di tengah kita kemarin diterpa pandemi COVID-19 dan perekonomian kita juga belum pulih. Alih-alih pemerintah kemudian memberikan keringanan untuk biaya haji, malah justru diusulkan untuk ditambah biayanya. Nah, untuk itu kita akan meminta pandangan kepada Bung Agung Wisnuwardana. Assalamualaikum Bung Agung Wisnuwardana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rip, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Arif, seperti biasa. Sehat. Alhamdulillah sehat Bung Agung. Ini yang nggak sehat. Latarnya jenengan tuh keren sekali itu. Udah seperti di muka. Harus punya latar ini ya. Pokoknya mengikuti ini aja Bung Agung. Mengikuti temanya apa kita ganti-ganti ya. Aja. Lagi ngomongin tema apa sekarang? Haji. Iya, sekarang kita ngomongin. Belakangnya itu gambarnya ya. Iya. Meskipun kabar haji ini tidak membuat saya senang, tapi minimal latar belakang ini mudah-mudahan membuat rindu untuk haji lah. Asallah. Semangat. Semangat. Iya Bung Agung, ini cukup mengagetkan ya kabar ini. Jadi apa sih sebenarnya skema yang dilakukan oleh pemerintah kok bisa naik drastis sampai 69 triliun ini, dan mungkin apa yang kemudian yang masyarakat rasakan, yang pertama, yang kedua apa yang dilakukan skema pemerintah sehingga ini bisa naik drastis ini, Bung Agung, silakan. Ya, oke, baik, Arif, sehat selalu dan juga para pemirsa MNF TV ya, Megapolitan News Forum TV, ya, keren sekali ini ya. Oke, memang publik kaget banget kemarin itu, betul-betul kaget dan terkaget kayak semuanya jadi pembahasan sampai ke bawah tentang kondisi apa tiba-tiba Menteri Agama itu menyampaikan, sebenarnya ini di forum forum rapat kerja dengan Komisi 8 kalau nggak salah. 8 Komisi 8 ya, Komisi 8 DPR. Ya. Jadi rapat kerja ini membahas tentang persiapan haji. Nah, pas disitulah kemudian muncul angka-angka gitu kan. Dan angkanya itu kemudian diusulkan oleh Kementerian Agama naik dari yang sebelumnya 39,8 juta menjadi 69,1 juta rupiah per orang. Drastis tentunya naiknya. Berarti sekitar naik di angka hampir 100% ya, betul ya? Iya, betul. Kalau 30 pas kan 60 ya, kalau 39 ya hampir lah, saya katakan hampir 100%. Ini angka yang tentu sangat tinggi sekali dan tentu bagi masyarakat ya cukup mengagetkan gitu loh. Iya. Cukup mengagetkan dan memberatkan pastinya, itu pasti banget kalau memberatkan itu. Nah, kenapa sih kok naik? Jadi kemarin tuh ada informasi begini, Bapak. Komponen-komponen biaya haji itu kan macam-macam, ya kan? Ya. Nah, kebetulan katanya dana haji kita itu, ya, dana haji kita itu sebenarnya enggak 39 katanya. Enggak 39, tapi lebih dari itu, yang kemungkinan di angka 69 itu. Selama ini
jamaah haji itu ada informasi disubsidi. Ya. Disubsidi. Disubsidi dari mana? Disubsidi dari dana-dana haji itu kan suruh masuk duluan kan ya. Suruh Iya, masuk betul. duluan, suruh DP masuk dulu. duluan. Nah, DP dulu masuk, nanti kan juga iuran terus kan tiap bulan berapa masukin Betul, lagi, betul, berapa betul. masukin lagi. Ya, ongkos naik haji itulah ya. Nah, nanti uang-uang yang masuk ini ternyata dikelola, dibisniskan. Nah, ke pihak ketiga, entah dalam bentuk apa saya kurang tahu, mungkin juga dalam bentuk bisnis-bisnis di apa namanya real atau non real. Yang jelas kalau dalam bentuk seperti ini kan bunga ya yang mungkin dikejar kan, bunga bank kah atau asuransi kah gitu kan ya yang digunakan. Nah, ini kan masyarakat butuh sekarang ini tentu penjelasan soal ini. Ya, karena sebenarnya kan ini kan dana yang sebenarnya dana haji gitu. Nah, kok dana haji kemudian dikelola oleh pihak ketiga, ini kan yang juga cukup menganeh-aneh gitu loh. Banyak orang nggak paham loh selama ini bahwa ternyata uang-uang mereka itu yang masuk, ya kan, itu ternyata dikelola oleh dana pihak ketiga gitu loh. Iya. Nah, pihak ketiga yang katanya selama ini menguntungkan dan untungnya itu digunakan untuk subsidi jemaah haji, subsidi jemaah haji. Nah, menurut saya gini, ada beberapa faktor yang akhirnya harus didiskusikan di forum kita ini. Faktor pertama, ya secara syar'i boleh nggak sih sebenarnya memanfaatkan dana yang dikumpulkan untuk dikelola, ya kan? Dikelola untuk diputar duluan. Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau saya jadi orang yang mau naik haji, saya nggak mau dikelola, misalnya gitu. Bagaimana kira-kira? Kan seperti sekarang ini sudah include di dalamnya begitu iuran haji ya sekaligus uang itu dipakai oleh pihak ketiga untuk dikelola gitu. Betul. Nah, ada informasi pengelolaan itu kemarin nggak nguntung gitu loh kira-kira. Ada kekacauan dalam pengelolaan itu, entah dalam bentuk seperti apa kita tidak tahu. Nah, akhirnya jamaah haji itu kembali dibebankan dengan biaya tanpa subsidi tanda petik atau subsidi dengan skala yang sangat kecil, 69,1 juta. Karena ada informasi katanya di India juga sekitar 72 jutaan katanya. Ada info ya, tapi saya nggak tahu pastinya 72 juta. Tapi terlepas dari itu semua, ini kan juga gimana ya, usulan dari pemerintah ini terkait ibadah haji itu akhirnya nggak logis gitu loh. Nggak logis karena dalam raker tersebut ya banyak pihak juga nggak setuju gitu. Banyak anggota DPR juga nggak setuju terkait dengan kenaikan haji ini gitu. Yang jelas begini, untuk jangka pendek menurut saya Departemen Agama dalam hal ini Kementerian harus membuka seluas-luasnya itu. Kenapa kok jadi demikian? Ya, itu yang kita tuntut dan didorong oleh masyarakat. Saya pikir harus ada transparansi terkait dengan uang-uang yang ada itu ya. 39 juta kok jadi 69, itu harus ada transparansi. Benar nggak ada problem pengelolaan? Kalau ada problem pengelolaan, menurut saya harus dievaluasi ulang semuanya. Dievaluasi ulang semuanya dari aspek apa? Satu, dari aspek benar nggak itu boleh dikelola. Terus kalau benar boleh dikelola, boleh nggak sih dikelola untuk dapat bunganya, misalnya gitu ya. Ini kan banyak faktor yang harus didiskusikan terkait dengan syar'inya hukum terkait dengan masalah ini yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa ada persoalan besar yang sejak kenapa sih akhirnya kuota haji kita itu jadi melambung. Itu karena ada yang disebut dengan talangan haji, Om. Talangan haji. Dana talangan haji itu ya? Iya. Yang dulu itu kan sebenarnya itu skemanya gimana kan sih? Pernah ada. Talangan haji itu gini loh, jenengan mau berangkat haji, nggak punya uang, ya kan? Ya. Nah, kemudian pinjem ke bank. Nah, bank itu nanti yang mendanai gitu loh. Prosesnya itu kayak gitu polanya. Jadi disebut dengan data talangan haji. Dan dana talangan haji sendiri kan banyak pihak juga mempertanyakan nih, secara boleh hukum tidak secara syar'i, secara hak syar'i. Kalau hukum positif jelas boleh ya. Tapi secara syar'i kan bagaimana gitu. Itu yang menyebabkan kemarin akhirnya jumlah haji itu membludak, Om. Besar sekali gitu. Orang pengen daftar haji itu membludak. Kita kan nggak pernah dalam sejarah Indonesia itu sampai antri haji itu sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Itu kan nggak ada zaman dulu. Ini terjadi gara-gara ya karena ada
talangan haji itu yang menjadi persoalan cukup luar biasa. Dan menurut saya yang harus dikritisi juga, Rep dan teman-teman sekalian, itu terkait kita paham kok bahwa dalam haji itu dikelola secara bisnis. Secara bisnis. Dari mana? Ya kita lihat aja misalnya terkait dengan proses terkait dengan misalnya urusan kalau saya sebut transportasi, ya kan? Ya. Ini kan ada bisnis transportasi di situ, ya kan? Ya. Ada bisnis transportasi di situ. Kemudian perhotelan, penginapan, hotel, ya betul. Catering, konsumsi, ya. Catering itu kan dulu pernah saya ingat dulu Menteri Agama yang kapan itu kan kena kasus ya gara-gara ini salah satunya. Karena saya ingat juga. Diserahkan kepada saudaranya ternyata punya hubungan kan gitu. Jasa perizinan, jasa pembimbingan dan lain-lain sebagainya, termasuk jasa terkait dengan dana talangan haji. Itu semua kan semuanya bisnis gitu loh. Semuanya bisnis, akhirnya menjadi carut marut gitu kan. Carut marut. Karena orientasi dari haji itu sendiri adalah bisnis. Yang ini jelas tidak tepat gitu ya. Tidak tepat. Nah sehingga dari konteks ini ada dua yang harus segera diberesin. Menurut saya yang pertama, transparansi terkait kenaikan ini 69,1 ini. Ya, kenapa ini kok jadi naik? Ditanyakan tuh ya. Benar nggak dana-dana haji itu dikelola? Gitu. Dikelolanya kemana saja? Itu harus dievaluasi total sehingga masyarakat tuh bisa punya pilihan dong ke depannya. Saya nggak mau dikelola, saya mau simpen saja. Hari ini kan pokoknya masuk langsung dikelola. Menurut saya ini harus mulai diluruskan lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan jangka panjangnya, Om. Jangka panjang terkait dengan apa? Benar nggak sih kalau haji itu dikelola dengan model bisnis? Tepat tidak sih sebenarnya haji itu dikelola dengan pola bisnis? Dari mulai antrian hajinya dengan talangan haji tadi, kemudian perhotelannya, transportasinya, cateringnya, semua by design bisnis gitu. Nah, tepat tidak ini desain bisnis atau harus dirubah gitu jangka panjang itu bahwa pengelolaan haji itu dengan pendekatan pelayanan. Pelayanan itu berarti benar-benar kehadiran negara itu hadir betul-betul memastikan jamaah haji itu nyaman dalam melakukan aktivitasnya tentu dengan harga yang semurah mungkin. Semurah-murahnya betul. Kan desain bisnis dalam pengelolaan ini gitu. Benar-benar riayah dari negara kepada rakyatnya dalam bentuk peribadahan haji. Itu menurut saya yang harus mulai dipikirkan dua aspek tadi. Aspek jangka panjang jangka pendek harus transparan, buka semuanya. Ayo, kalau memang ada problem di situ, problemnya di mana, ada nggak kong kali kong di dalamnya, harus selesaikan secara hukum kalau ada masalah. Yang kedua jangka panjangnya resetting. Jangan sampai haji ini didekati dengan bisnis, tapi harusnya didekati dengan pelayanan. Poin dasar saya begitu. Ya, itu poin dasar. Jadi ada dua tadi yang disampaikan oleh Bung Agung ya, tapi kalau bedah tadi sebenarnya sangat banyak sekali ya. Dan saya pikir juga penting yang disampaikan oleh Bung Agung Wisnuwardana tadi terkait dengan harus ada evaluasi. Nah sebenarnya kan kita ada ya Bung Agung Wisnuwardana yang kemudian berhak untuk mengevaluasi pengelolaan dana ini. Yang paling dekat kalau misalnya kita lihat kan harusnya BPK yang terdepan untuk mengaudit kembali sebenarnya. Benar nggak sih kalau diklaim kemudian ada dana kenaikan, tadi disebutkan juga misalnya ini karena ada US dollar nggak turun misalnya. Atau karena kalau misalnya kita kita dengan alasan dana haji naik itu kayaknya nggak make sense juga sih. Soalnya kan kalau kita lihat isunya atau kabarnya justru malah pemerintahan Saudi Arabia menurunkan 30% kan nggak masuk akal kan. Kalau misalnya kita lihat. Nah, maka tentu di sini memang Rep. Jadi gini, kayak kita ngomongin BBM ya. BBM itu kan harga dunia turun ya, hampir 70 US dollar.
Kenapa kok saya cari-cari kok nggak turun di Indonesia? Ada banyak problem yang dulu pernah kita bahas ya. Iya. Tapi salah satu problem Satunya ya yang memang terjadi itu karena US dollar. US dollar Nenteng ya. kita itu di 15.000 sehingga ya kita ibaratnya nggak punya dolar untuk membeli itu gitu loh. Ketika dolar kita terbatas kan rupiah yang dipakai. Ketika rupiah yang dipakai dikonversikan ke dolar, akhirnya entek-entekan gitulah kira-kira. Itu yang terjadi. Sehingga logika bahwa kenaikan harga apa namanya turun di Arab, tapi karena kurs dolarnya belum turun-turun dalam konteks rupiah ini, ya ini memungkinkan saja, memungkinkan masih terjadi hal memungkinkan. itu, sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Nah ini tambah lagi kan untuk memperkuat kita bahwa kita itu akhirnya betul-betul takluk dengan namanya dolar itu gitu loh. Itu harus mulai dipikirkan oleh kita bersama gitu. Tapi tadi ada yang dikatakan memang ada problem pengelolaan, problem pengelolaan dana haji tadi itu. Nah, maksud saya auditlah konteks pengelolaan dana haji tadi itu. Kalau ada masalah harus dibongkar semua tuh. Jangan-jangan di situ ada korupsi misalnya atau apa kan harus mulai di rawan sekali itu lah soal itu gitu ya. Ya, isunya itu kemana-mana kan. Jadi kalau misalnya kita lihat isu yang berkembang kan kemarin itu kan menterinya sekarang ini, yang menteri sekarang itu yang kemarin jadi apa pendamping jamaah haji kebanyakan dari ormas tertentu. Nah, itu juga jadi problem tersendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan pola skema bisnis yang tadi Bung Agung Wisnuwardana sampaikan, pola seperti ini, kalau misalnya kita biarkan, apa sih yang akan terjadi di masyarakat ini, Bung, ke depannya ini kalau misalnya ini terus didiamkan dan tidak ada dalam tanda kutip perubahan pola daripada pemerintah saat ini gitu. Apa dampaknya buat kita yang umat Islam ini dan mungkin dampaknya bagi para jamaah haji ke depan? Ya kalau ini dikelola dengan pola bisnis terus, pendekatan bisnis, ya jelas namanya pebisnis kan terus mencari untung ya, Rip. Ini kan soal sederhana saja gitu. Kalau alur jamaah haji atau alur ibadah haji dari A sampai Z itu dikelola dengan pendekatan bisnis, udah tergambar banget kok bahwa dana haji itu akan terus mengalami peningkatan. Nah, itu saja yang paling penting. Termasuk kalau kemudian pola-pola ibadah haji ini terus dikelola dengan pendekatan, kalau bahasa tajamnya ya kapitalisme ya. Pendekatan kapitalisme, maka jelas yang akan dirugikan oleh kita adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu problem yang luar biasa. Sehingga saya menyarankan betul-betul agar, karena ini ibadah ya, ibadah itu bagusnya ya didekati dengan pelayanan lah. Seperti layaknya orang sholat ya didekati dengan pelayanan, bagaimana masjidnya enak, tempat wudhunya enak kan gitu. Nah sekarang ini kan kita juga bisa menata apa namanya haji ini dengan pendekatan pelayanan, menjauhkan dari konsep-konsep bisnis gitu. Karena dengan cara pelayanan insya Allah akan memberikan hal yang terbaik buat apa namanya masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya pernah nggak sih kita ada kesejarahan nah ini baru mau saya tanyakan itu sih sebenarnya kan? baru mau saya tanyakan ini. Ya kita lanjut ke situ aja ya. Saya kira menarik juga kan. Itu. Karena intinya itu, Bu. Karena saya pikir selalu kan bertanya ya gimana kalau nggak kelola bisnis kan kita nggak dapat apa-apa, nggak berjalan malahan. Kita itu punya sejarah. Umat Islam itu punya sejarah kehebatan mengelola ibadah haji ini luar biasa menurut saya. Dan ini berjalan betul-betul dengan pendekatan riayatul su'unil ummah, pengaturan urusan umat dengan Islam. Riayatul su'unil hujjat wa umrah, yaitu haji dan umrah itu didekati dengan pelayanan apa namanya pelayanan betul-betul agar jamaah haji itu mendapatkan yang terbaik. Dan ini dilakukan di masa kekhilafahan Islam. Kekhilafahan Islam. Jadi kita clearkan saja bahwa tawaran kita itu memang pengelolaan dalam naungan khilafah Islamiyah. Apa dalam sejarah yang bisa kita catat? Pertama misalnya, khalifah itu memang selalu menunjuk pejabat khusus untuk memimpin dan mengelola pelaksanaan haji ini ya.
agar pelaksanaannya memang betul-betul terlaksana dengan baik. Misalnya Rasulullah SAW pernah menunjuk Utab bin Asad, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, dan termasuk Rasulullah sendiri memimpin dalam pelaksanaan haji. Ini sangat luar biasa. Dan setiap kepemimpinan kekhilafahan selalu menetapkan orang khusus untuk mengelola haji itu. Nah, ini yang pertama. Karena tanpa pengelolaan pihak khusus, tentu pelayanan tidak terlaksana dengan baik. Yang kedua, jika negara harus menetapkan ONH, ongkos naik haji misalnya, maka nilainya tentu akan disesuaikan dengan biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah. Ya, biaya yang dibutuhkan oleh para jamaah berdasarkan jarak wilayahnya dengan tanah haram, ya Makkah dan Madinah, serta juga akomodasi yang dibutuhkan selama pergi dan kembali dari tanah suci. Dan kalau kita bicara biaya, itu kan akumulasinya kira-kira biaya untuk pergi ke sana, pulang dari sana ke tempat Indonesia atau tanah mana lah ya, gitu kan, itu satu. Yang kedua, keluarga yang ditinggalkan kan, keluarga yang ditinggalkan juga harus apa namanya? Harus disiapkan dipikirkan anggaran. pemerintah. Nah, jangan sampai tidak terurus kan gitu ya kan. Nah, dalam penentuan ONH ini nanti paradigma negara khilafah itu riayatu bisuunil hujat wal umar, yaitu mengurus urusan jamaah haji dan umroh itu dengan paradigma pelayanan, bukan paradigma bisnis untung rugi. Jadi khilafah ini akan membuat opsi berbagai model, rute darat, rute laut, rute udara. Jadi masing-masing nanti dengan konsekuensi biaya yang berbeda-beda. Kalau orang misalnya pengen biayanya karena nggak ada uang, nggak ada, dia pakai rute darat misalnya ya. Ada yang udah punya biaya tinggi dan sebagainya, dia mampu, dia pakai rute apa namanya, udara, rute pesawat, misalnya cepat gitu. Nah, pilihan-pilihannya harus disiapkan oleh khalifah dengan infrastruktur yang rapi gitu. Maka yang ketiga ini menentukan. Kenapa hari ini kita jadi ribut terus? Karena kuota haji itu ngaco sekarang gara-gara talangan haji itu. Maka khalifah itu nanti berhak mengatur kuota haji dan umroh dengan karena ada keterbatasan tempat, keterbatasan tempat ya, harusnya tidak menjadi kendala dari para jemaah haji dan umroh. Dalam hal ini khalifah itu harus memperhatikan satu yang harus ditegaskan kepada para kaum muslimin seluruh dunia nanti itu adalah bahwa kewajiban haji itu hanya berlaku sekali seumur hidup. Nah, itu harus ditegaskan seumur hidup bahwa dia beribadah haji yang wajib itu sekali seumur hidup. Berarti kalau kita bicara kuota itu bukan yang bayar duluan siapa, tetapi kuota itu ditentukan siapa yang sudah jalanin, berarti ya kamu prioritas nantilah. Betul, karena ini wajib. Siapa yang belum yang didulukan. Kalau sekarang kan bukan siapa yang belum yang didulukan, tapi apa? Siapa yang punya duit. Itu kan jadi rumit kan. Itu yang harus coba ditata lagi ke depannya ya. Kemudian kewajiban haji itu juga berlaku terkait dengan memenuhi syarat dan kemampuan. Ya, syarat dan sebagainya. Hari ini kan akhirnya banyak orang naik haji itu pas usia tua. Kasihan sebenarnya. Kasihan. Karena kenapa usia tua? Karena mereka itu nabung kan, duit dikumpul di ujung gitu. Apakah itu tidak memungkinkan? Kalau di konteks khilafah ya kita bisa mendesain cara-cara yang lebih. Kalau nggak didesain bisnis, semua pendekatan pelayanan, harga itu saya yakin akan turun dengan harga yang termurah. Wong zaman dulu saja ya, Kesultanan Mataram Islam itu sampai menyiapkan tempat khusus di di Mekah sana, Masjidil Haram, untuk tempat penginapan jamaah-jamaah haji yang ada dari Indonesia, dari Nusantara. Pernah dilakukan itu ya, Bung Agung? Oh iya, clear kok itu. Itu kan bagian dari pelayanan. Nah, bagi calon jemaah haji yang belum pernah haji dan dia sudah memenuhi syarat dan kemampuan, maka dia jadi prioritas akhirnya, gitu loh kira-kira. Nah, mampu ya, dia punya belum pernah jalanin, dia juga punya kemampuan, maka dia yang jadi prioritas. Dengan cara seperti itu, maka antrian haji itu bisa dipangkas. Nah, itu yang menjadi menarik untuk kita baca. Yang keempat nih paling penting lagi nih. Khilafah atau
Khalifah itu menghapus visa haji umroh. Ini kan cukup mahal juga tuh. Visa haji umroh itu hilang, Kak. Kenapa pasalnya? Karena di dalam sistem khilafah kaum muslim itu hakikatnya satu wilayah. Tidak tersekat-sekat oleh batas negara, batas daerah, nation state. Hari ini kan kita terbelah menjadi nation state. Sehingga apa? Ya, ada visa haji, visa umroh itu yang lumayan juga harganya. Nah, seluruh jamaah haji nanti cukup mengenalkan identitas saja. Apakah KTP, apa paspor, gitulah kira-kira ya. Nah, visa nggak akan digunakan. Visa itu nanti hanya digunakan untuk kaum muslim yang tinggalnya di negara kafir muhariban hukman atau fi'lan gitu. Itu hak hukman atau fi'lan. Itu aja yang akan. Tapi kalau dia menjadi warga negara daulah khilafah ya nggak akan tersekat-sekat oleh kondisi yang ada itu. Yang kelima ini yang paling penting, khalifah itu akan membangun berbagai sarana prasarana. Bukan dari dana ini loh ya, bukan dari dana jamaah haji. Kalau selama ini khalifah, kalau selama ini negara-negara itu kan menggantungkan semua biaya haji itu dari siapa? Dari jamaah haji. Dari jamaah sendiri yang dikelola tadi, skema bisnis tadi. Ini kan jadi problem gitu loh. Sudahlah itu uang jamaah dibisniskan lagi sehingga harganya kan naik semuanya. Tapi nanti khalifah itu malah nggak begitu, malah dibangunkan sarana prasarana. Yang tadi saya katakan kan di Mataram Islam pernah bikin tempat penginapan khusus untuk jamaah-jamaah haji dari Jawi misalnya. Kalau dulu kan Nusantara itu Jawi kan, itu kalau kita baca. Nah, termasuk juga dalam untuk menjaga kelancaran, ketertiban, keamanan jamaah haji itu semua akan disiapkan. Faktor-faktor teknis yang mengganggu apalagi menghalangi pelaksanaan ibadah haji disingkirkan semuanya. Ya, disingkir semua sehingga betul-betul aman, lancar, tentram, sentosa itulah ya. Ada beberapa yang terjadi di masa sejarah kita ini, di masa kekhilafan Utsmaniyah misalnya. Sultan Abdul Hamid II itu membangun sarana transportasi massal dari Istanbul, Damaskus hingga Madinah. Ini darat, dilalui dengan darat. Dengan apa yang disebut dengan Hijaz Railway. Hijaz Railway itu kereta api. Jalan kereta api membentang dari Turki, Istanbul, kemudian Damaskus itu Syria ya sekitarnya, terus masuk ke Madinah. Nah, saat itu. Dan ini bisa dinikmati oleh jamaah haji. Dan memang Khalifah Abdul Hamid II itu menyiapkan Hijaz Railway itu untuk kepentingan jamaah haji. Memang disiapkan untuk itu. Gitu loh. Zaman dulu saja, mohon maaf ya, zaman kolonial padahal. Belanda itu sampai sebagai penjajah itu ditekan oleh kekhilafan Turki Utsmani itu untuk membikinkan jalur-jalur yang nyaman, kapal-kapal yang nyaman untuk jamaah haji itu. Pernah ada yang laporan Kak, bahwa ada hambatan-hambatan dari orang-orang Belanda kami untuk berangkat haji, ditegesin sama Khalifah Utsmani ini kan gitu. Ini kan sejarah yang menarik kalau kita baca ya. Kemudian di masa kekhilafan Bani Abbasiyah, Khalifah Harun al-Rasyid itu pernah membangun jalur khusus yang benar-benar nyaman, enak sekali, jalur haji dari Irak hingga Hijaz. Irak loh, bayangin loh. Irak itu Persia, itu kan berarti kalau darat, kalau laut kan dia lewat Teluk Persia ya. Kalau darat kan berarti muter ke atas dulu, baru ke bawah. Nah, itu cukup panjang. Itu disiapkan. Nah, dan menariknya lagi, di setiap jalan itu disiapkan saluran air. Untuk apa? Menjamin jamaah haji itu nggak kekurangan air sepanjang. Nggak kehausan, ya. Ya, termasuk pos-pos pelayanan umum di jalur itu. Untuk menyediakan apa? Logistik, termasuk dana zakat apabila ada jamaah haji yang kehabisan bekal. Kehabisan bekal, dana zakat disiapkan untuk nutupi mereka yang kehabisan bekal itu. Ya, ini kan luar biasa. Nggak ada dalam sejarah negara kapitalis itu menjamin yang kayak demikian rupa gitu. Dan Khalifah Harun al-Rasyid itu mengeluarkan uang kurang lebih 1,7 juta dinar. Itu setara dengan 7 triliun 225 miliar rupiah untuk melayani jamaah haji dengan jalur dari Persia ini tadi ke Irak. Ya, Hijaz tadi. Ini berarti itu dana APBN ya, bukan dana
jamaah haji itu berarti ya. Oh iya, itu. Nah, yang kita perlukan nih, yo nggak usah bangun IKN lah Pak Jokowi, gitu kan ya. Kita pakai itu dana-dananya untuk kepentingan jamaah ini dibangunkan yang bagaimana lah, yang nyaman lah gitu. Sehingga banyak orang bisa naik haji tanpa beban yang berat gitu loh kira-kira. Nah ini yang paling menarik lagi Bung. Khilafah itu akan terus menjalankan proses ibadah haji. Karena haji itu harus tetap berjalan. Walaupun di masa pandemi sekalipun. Kalau kemarin kan masa pandemi nah, ini kebalik kemarin kan? Ini. Iya. Kalau ini akan terus dijalankan oleh Khalifah, tapi dengan protokol kesehatan yang dijaga betul-betul rapi, tapi tidak mengurangi prosesi ibadah haji tetap terlaksana dengan sebaik mungkin. Nah itulah beberapa poin yang saya pikir juga cukup menarik kalau kita mau seriusi gitu loh untuk Natal lagi apa yang ada sekarang. Intinya Rep ya, pertama jangan dibisniskanlah haji ini, kasihan rakyat, ya toh. Terus apa yang dilakukan? Pendekatan pelayanan. Terus ada contohnya enggak pendekatan pelayanan tadi 6 poin tadi yang dilakukan oleh kekhilafahan Islam. Kalau kekhilafahan Islam yakin Bung, yakin tuh Rep. Karena khilafah Islam kan kewajibannya adalah memastikan pelaksanaan hukum syariat Islam terlaksana secara sempurna. Apalagi ini haji. Ini harus betul-betul dijamin oleh khalifah terlaksana dengan baik, nyaman, tentram, dan semua pihak dapat peluang untuk melaksanakan haji dengan pendekatan terbaik, dengan pelayanan yang baik. Begitu Bung Arif. Subhanallah. Kalau kemudian ini saya merinding mendengarkan cerita dari Bung Agung Wisnuwardana itu ya. Seandainya diterapkan dengan sistem yang tadi Bung Agung Wisnuwardana jelaskan itu betapa mudahnya umat Islam ini untuk menjalankan ibadah haji. Dan tidak ada rasa was-was tadi. Dari sisi pembiayaan, bahkan tadi Khalifah Harun ar-Rasyid sampai memberikan subsidi dana APBN. Bukan dana dari jamaah loh. Luar biasa itu, Bung. Dan kemudian memastikan dalam perjalanan selamat, bahkan tadi ada jalan-jalannya dibangun dengan mulus ya. Kita bisa inilah, kalau zaman dulu kan belum ada pesawat, belum ada mobil. Tapi yang pasti dipastikan setiap jalan tadi ada saluran air itu luar biasa. Dan kalau aku yakin Indonesia mampu itu. Wong kita kayak nikel, kayak batu bara, kayak CPO, ya. Iya. Nah, kita malah semakin mempertanyakan kemana hasil CPO, kemana hasil batu bara, kemana hasil nikel. Harus bisa lah mendanai haji ini, kasih fasilitas yang terbaik untuk rakyat, ya toh? Iya. Gitu, iya. Kemarin sore kita bawa sampai ke sana ya. Kemarin sore saya habis diskusi dengan Bung Ishak, Bung Agung. Ya. Jadi Bung Ishak itu ternyata saya juga baru dengar ternyata 53% nikel di dunia itu 53%-nya ada di Indonesia. Oh iya, betul. Setengahnya loh. Raja nikel. Itu kalau dikelola orang turah-turah. Konsesi hilirisasi nikel itu sama Cino. Nah, itu harus jujur lah. Problem. Terbuka saja. Aku ngomongin soal ini kadang-kadang digebuki, wah ini fitnah piye toh, dibuka saja datanya. Nah, gitu ya. Iya. Kita ngomongin haji bisa sampai ini ngomongin haji dulu, Bang. Tapi ini kita sudah gimana? Kita ngomongin haji bisa sampai ke situ karena haji itu butuh dana, berkaitan. Dan itu tidak bisa dipisahkan, Bung Agung. Kalau kita kaitkan dengan dana APBN, harusnya pemerintah turah-turah kalau buat gratisin ibadah haji seluruh rakyat Indonesia iso sebenarnya. Cuman masalahnya pengelolaannya tadi tidak dikelola dengan syariat Islam dengan benar. Dan mungkin ini terakhir Bung Agung Wisnuwardana, tadi sudah dijelaskan secara detail dan saya ingin menegaskan saja seperti apa yang disampaikan Bung Agung Wisnuwardana, dan saya juga masih ingat Bung Agung Wisnuwardana pernah menyampaikan proposal khilafah kepada pemerintah. Dan kalau proposal khilafah ini diterima dengan baik oleh pemerintah, seperti yang kita dengarkan tadi, sistem pengelolaan ibadah haji sudah disampaikan secara detail oleh Bung Agung Wisnuwardana. Tinggal pemerintah mana sistem yang lebih baik daripada apa yang disampaikan Bung Agung Wisnuwardana.
silahkan berdebat dengan Bung Agung Wisnuwardana kalau punya sistem yang lebih baik daripada sistem khilafah tadi yang sudah dijelaskan. Kalau tidak bisa lebih baik dari itu, maka harusnya pemerintah dengan legowo menerima sistem itu. Toh kepentingan ini bukan hanya untuk pemerintah saja, tapi kepentingan ini untuk kaum muslimin, bahkan untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Untuk itu, kita tutup acara pada malam hari ini dengan kita atau Bung Agung Wisnuwardana menawarkan proposal khilafah kepada pemerintah untuk segera diterapkan di negeri ini supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih dari saya Arif Nugroho untuk MNF TV dan Forum Indonesia Berkah, insya Allah dirilai oleh YouTuber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.